Oke, sekarang bisa lihat semua ini. Ibu punya layar? Bisa? Belum Ya? bisa. Oh, bisa. Oke, ya. Sekarang kita akan bicara tentang gerak ya, ini kali ya. Atau ada pertanyaan lain dulu sebelum kita masuk sini, ada yang mau bertanya? Nah, gerak yang kamu kenal itu kan ada apa? GLB ya. Gerak lurus beraturan, kemudian ada lagi nanti di sini adalah GLBB. GLBB itu banyak. Nanti ini bisa ada lagi masuk di parabol, bisa. Ya, kemudian ada lagi jatuh bebas. Kemudian masih ada lagi vertikal ya. Saling berkaitan sih. Kemudian nanti berikutnya masuk lagi di GMB, gerak melingkar ya. Gerak melingkar ini ada GMB, kemudian ada GMBB ya, ada gerak melingkar berubah beraturan gitu ya. Kita akan bahas semuanya. Oke, sekarang kita masuk dulu di pengertian tentang gerak ya. Kapan benda dikatakan bergerak? Ada yang tahu? Jika dia Berpindah. Ya, Dari benda bergerak itu jika benda mengalami perpindahan tempat ya. Nah, gerak itu ada yang namanya ada gerak semu, kemudian ada gerak nyata. Nah, gerak semu, apa itu gerak semu? Seakan-akan dia bergerak. Ya, seakan-akan dia bergerak ya. Kelihatannya dia bergerak, tetapi sebetulnya dia tidak bergerak kan? Contohnya apa gerak semu? Kalau misalnya kita naik mobil terus kita maju, ada pohon kita lewati. Pohon itu kelihatannya bergerak gitu ya. Ya, itu termasuk gerak semu. Contoh yang lain lagi apa? Dan di kereta sama juga sesuai. Matahari ya, boleh matahari seperti terbit dari timur ke barat. Padahal sesungguhnya yang bergerak itu apa? Buminya. Kita berada dalam bumi yang sedang bergerak, berevolusi mengelilingi matahari dan berotasi juga ya. Oke. Kalau gerak nyata ini adalah benar-benar benda itu berpindah tempat ya. Nah, tetapi sekarang begini. Ada saja benda yang berpindah tempat tetapi belum tentu dia bisa dikatakan bergerak ya. Kenapa bisa begitu? Contohnya begini. Misalnya kita berada di dalam mobil nih ya. Di dalam mobil yang sedang bergerak nih. Mobilnya sedang bergerak. Ya, ini mobilnya sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalnya dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Lalu di sini ada seorang anak ini. Misalnya ini adalah A gitu ya. Kemudian di dalam mobil ini itu ada orang nih di sini. Atau misalnya di sinilah, boleh gerbong lah, boleh lah, nggak usah mobil ya. Ini adalah B. B-nya ini lagi duduk diam nih di sini. Sekarang kalau B ini dilihat terhadap A, dia pindah tempat enggak? Bergerak enggak terhadap A? Apa B menurut A? B terhadap A bergerak enggak? Kedudukannya berubah enggak terhadap A? Karena dia bergerak. Bergerak, oke. Nah, karena kedudukannya berubah. Tetapi sekarang kalau B ini, terhadap gerbongnya ini, dia bergerak enggak? Enggak. Tidak. Jadi kembali tergantung kepada acuannya. Jadi makanya pengertian tentang gerak itu adalah relatif ya. Jadi gerak itu sifatnya relatif, tergantung kepada acuannya. Apa artinya relatif? Jadi suatu benda bisa dikatakan bergerak terhadap benda lain dan bisa dikatakan tidak bergerak terhadap benda lainnya. Ya, itu pengertian relatifnya itu di situ. Nah, sekarang kita akan membahas gerak yang betul-betul bergerak. Pertama kita akan membahas tentang GLB dulu. Sebelum masuk di GLB, ya, di dalam gerak itu ada dua pengertian, yaitu ada namanya kecepatan dan namanya kelajuan. Misalnya ini ada sebuah benda nih ya. Sebuah benda pertama bergerak dari sini menuju ke sini nih. Kemudian setelah itu dia menuju ke sini. Ya. Jadi pertama dia bergerak dari posisi ini ya, sampai di sini dia berpindah tempat ke sini. Nah, anggaplah jarak yang ditempuh di sini adalah S1, kemudian jarak yang ditempuh di sini adalah S2. Jadi kita sebut aja di sini adalah titik A gitu ya. Ini titik A. Di sini adalah titik B. Ini adalah titik C.
waktu untuk menempuh dari A ke B, sebutnya ini adalah V-nya adalah V1, di sini V-nya adalah V2. Jarak yang ditempuh adalah S1, di sini adalah S2. Nah, kalau kita melihat jarak tempuhnya, itu berarti sama dengan apa? Langsung saja S1 tambah S2. Ya, S1 ditambah dengan S2. Kemudian waktunya, kalau ini dia menempuh dengan T1, kemudian di sini adalah T2, maka waktunya berarti sama dengan T1 ditambah dengan T2 kan? Nah sekarang, tetapi untuk perpindahan, nah perpindahannya di sini itu adalah dari titik A sampai ke titik C. Artinya titik awal dengan titik akhir. Ya, itu untuk perpindahannya. Jadi untuk yang ini adalah perpindahan. Ya, di sini adalah perpindahan. Nah, kalau kita membandingkan ya antara jarak tempuh dengan perpindahan untuk kasus ini sama enggak? Tidak. Tidak sama ya, enggak sama. Nah, perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu itu dinamakan dengan kelajuan. Kelajuan itu sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Ya, tetapi untuk kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Gitu ya. Ini perpindahan. Jadi di sini kelajuan itu termasuk besaran skalar, kemudian kecepatan itu termasuk besaran vektor. Enggak sama ya. Kelajuan skalar, kecepatan vektor. Kelajuan itu enggak memperhatikan arah. Tetapi untuk kecepatan itu memperhatikan arah, ya, kecepatan memperhatikan arah. Nah, sekarang misalnya aja ya, misalnya nih ya, contoh ini ya, contoh ada suatu benda yang bergerak, nah, ya, ada sebuah benda, misalnya begini, dia bergerak sini, sejauh misalnya 40 meter gitu dalam selang waktu 2 sekon gitu. Kemudian setelah itu dia berbelok dengan ini ya. Ini sejauh misalnya 30 meter nih. 30 meter selama misalnya 4 sekon. Nah, itu berarti di sini S1 sama dengan 40 meter. Kemudian S2 sama dengan 30 meter ya. T1-nya sama dengan 2 skon, kemudian T2-nya sama dengan 4 skon. Nah, kalau kita mencari kelajuan tadi sama dengan apa? Jarak dibagi waktu tempuh. Jarak dibagi dengan waktu ya. Oke, jaraknya itu kan berarti S1 ditambah dengan S2, waktunya berarti adalah T1 ditambah dengan T2 kan? Nah, nanti tinggal kita isi ya. Ini 40 meter tambah 20 meter dibagi dengan 2 skon ditambah 4 skon ya. Kemudian tetapi untuk perpindahan ya, perpindahan itu beda untuk kecepatannya. Untuk kecepatannya berarti kita perlu cari ini nih. Ya. Jadi di sini adalah S-nya nih. Kalau ini kan tegak lurus, maka untuk cari S-nya ini apa? Pitagoras. Oke, berarti ini sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat ya, ini satuannya dalam meter, maka akan ketemu 50 meter ya. Nah, jadi kecepatan di sini berarti sama dengan ini, S dibagi dengan T-nya ya. T-nya berarti tetap T1 ditambah dengan T2. Ini berarti sama dengan 50 meter dibagi dengan 2 skon ditambah dengan 4 skon atau sama dengan 50 meter per 6 skon ya. Seperti itu. Yang di sini berarti tadi sama dengan berapa ini? 40 ditambah dengan 30. 40 tambah 30. Ini dalam meter dibagi dengan 2 skon ditambah dengan 4 skon ya. Berarti sama dengan 70 meter dibagi dengan 6 skon. Atau 70 meter 70 per 6 meter per skon ya. Jelas tentang beda antara kelajuan dengan kecepatan? Jelas Bu, tapi berarti yang di mobil itu kelajuan yang dia ukur. Yang mana? Yang di mobil itu atau motor itu. Berarti kelajuan. Ya, yang di sepeda motor itu dengan mobil itu kelajuan itu, ya. Bukan kecepatan.
Melaju dengan kecepatan, ya, itu kelajuan itu, ya, bukan kecepatan itu. Nah, sekarang misalnya gini. Misalnya ada satu benda ini bergerak ke sana dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian ada benda lain lagi, ya, benda lain lagi ini bergerak ke sini dengan kecepatan juga 10 meter per sekon. Sekarang pertanyaannya, besarnya sama enggak? Sama. Sama. Sebutlah ini benda A, ini benda B. Arahnya sama enggak? Tidak sama. Jadi, kalau dikatakan, apakah kelajuan A sama dengan kelajuan B? Sama, karena dia kan skala, berarti dia tidak lihat arah. Ya, berarti sama ya. Tetapi untuk kecepatan A itu tidak sama dengan kecepatan daripada B. Kenapa? Arahnya berbeda, walaupun angkanya sama ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke GLB ya, gerak lurus beraturan. GLB ya. Nah, di dalam GLB ya, ini ada sebuah benda. Karena dia gerak lurus beraturan, berarti dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, kecepatan yang tetap ini, kecepatan selanjutnya diberi lambang V ya. Diambil dari kata velocity ya. Ini kecepatannya V. Misalnya benda ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain sampai di sini ya, dalam selang waktu T. Jarak yang ditempuhnya itu adalah S. Jarak ditempuh S selama selang waktu T. Nah, hubungan yang menghubungkan antara V, S, dan T. Jarak tempuh untuk S-nya itu sama dengan V dikalikan dengan T. Kemudian kalau kita mencari V berarti sama dengan S dibagi dengan T. Dan jika kita cari T berarti sama dengan apa? S dibagi dengan V ya. Di mana V ini adalah kecepatan ya. Kecepatan. Satuannya itu adalah dalam meter per sekon. Kemudian S-nya ini adalah perpindahannya, ya ini satuannya adalah meter ya, ini perpindahan. Ya, ini dalam meter. Kemudian T-nya itu adalah waktunya ya, waktunya. Ini dalam sekon seperti itu. Nah, sekarang untuk ini kita akan lihat lagi bagaimana kalau ada dua buah benda, yang satu ini bergerak. Kemudian benda yang lain, jadi ini bergerak dengan kecepatan V ke sana. Sebutlah kecepatannya adalah V1 ya dari kota A. Kemudian ada benda lain nih yang bergerak dari kota B misalnya, ya. Ini yang biru ini. Dia bergerak dengan kecepatan V2 ke sana. Melalui jalan yang sama. Berarti ini V2, dia berangkat dari tempat B. Dia berangkat pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya ini berangkat pukul 07.00, ini juga pukul 07.00. Apa yang terjadi dengan duanya ini? Kalau mereka sudah bergerak, kira-kira apa yang akan terjadi? Akan bertemu. Akan bertemu. Ya, pertanyaannya, kapan dan di mana dia akan bertemu? Ada yang pernah dikasih ini di SMP? Tergantung kecepatannya. Iya, memang tergantung kecepatannya. Sekarang kita mau turunkan di mana dan kapan dia bertemu. Pertanyaannya Ibu, sekarang kalian ada pernah dapat materi ini enggak di SMP? Dua buah benda yang bergerak berpapasan ini. Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah? Pernah? Di SMP tidak. Oh, di SMP tidak ya, ya. Biasanya memang enggak. Cuma kalau kamu dulu ketemu dengan Ibu di SMP Gamaliel pasti dapat. Ya, jadi misalnya ini yang jelas akan bertemu kan? Ini adalah titik pertemuannya nih, bertemu di sini. Bertemu. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat pertemuan di sini ini pada waktu yang sama? Ya, sama. Ya? Kalau bertemu berarti sama. Ya, karena waktunya bersamaan, walaupun kecepatannya berbeda, dia ketemu dalam waktu yang sama ya. Yang beda apanya coba?
Kalau Yang beda kecepatannya apanya? berbeda berarti panjang yang sudah dilintasi. Ya, lintasannya yang berbeda, jarak tempuhnya beda ya. Oke, jadi ini yang S1, kemudian yang ini adalah yang S2. Tapi kuncinya adalah waktunya sama. Jadi di sini ini adalah T2. Jaraknya adalah S2. Kemudian untuk yang ini jaraknya itu adalah S1, waktunya adalah T1. Nah, dari titik ini ke sini, ini titik ini ke sini, waktunya sama enggak? Waktunya, selang waktunya, T-nya. Waktu yang dibutuhkan ke situ. Hah? Ya sama. Sama karena mau kasih berpapat. Akan sama ya. Jadi kuncinya karena dia berangkat bersamaan ya. Karena berangkat bersamaan itu berarti T1 akan sama dengan T2. Jadi misalnya kita misalkan aja sama dengan T. Nah, dari rumus yang tadi S itu kan sama dengan V kali T kan? S kan sama dengan V dikalikan T ya kan? Berarti S1 itu sama dengan V1 dikalikan dengan T1, kemudian S2 itu sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Berarti ini sama dengan V1 dikalikan T, ini sama dengan V2 dikalikan T. Kemudian berikutnya, hubungan antara S1, S2 dengan S. Itu apa? S1, S2, dan S. S1 tambah S2 sama dengan S. Ah, betul sekali. S1 ditambah dengan S2 sama dengan S ya. Nah, kita masukkan nih. Ya, S1 itu tadi V1 dikalikan T. Kemudian S2 adalah V2 dikalikan T. Ini sama dengan S. T-nya sama tadi ya. Boleh nggak dikeluarin? Boleh, berarti T. Boleh. Berarti T kita kalikan dengan V1 ditambah dengan V2 ya. Ini sama dengan S. Kalau begitu T ini akan sama dengan apa? S dibagi V1 tambah V2. Ya, S dibagi dengan apa? V1 ditambah dengan V2. Jadi mereka bertemu kapan? Setelah selang waktu T ini. Pukul berapa ya? Nanti tinggal berangkat ditambah dengan selang waktunya di sini pukul berapa. Seperti itu. Jadi rumusnya ini ya. Ini kalau dia berpapasan ya, berpapasan kemudian berangkatnya bersamaan ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat untuk kalau dia berpapasan, tetapi berangkatnya tidak bersamaan. Nah, lain lagi ceritanya tuh. Jadi ini si A, ini di sini ya. Kemudian si B berangkat dari sini nih. Nah, sekarang dia berangkat mau pukul berapa ini di A? A mau berangkat pukul berapa? Ini A ya. Di A. Misalnya dia pukul berangkat 07.00 nih. Kemudian si B-nya ini dia berangkat pukul misalnya adalah 07.05. Ya. Nah, ini B-nya berangkat ya, dari B ini ya, dari B. Ini bergerak dengan kecepatan V2. Yang ini bergerak dengan kecepatan V1 gitu ya. Ini V2, kemudian ini bergerak dengan kecepatan V1, arahnya ke sana. Jarak pisahnya itu masih tetap. Jarak pisahnya adalah di sini ke sini adalah S. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kapan dan di mana mereka bertemu? Kalau kapan itu berarti waktunya, kalau di mana itu berarti jaraknya dari kota A dan dari kota B berapa itu. Nah, ini ada selisih waktu 07.00. Ini 07.05. Apakah pada saat 07.05 ini A ini V1 ini masih posisinya ada di A? Tidak. Tidak, dia sudah di mana? Di tengah jalan. Ya, misalnya dia sudah ada di sini gitu ya. Ini pada saat pukul ya pada saat pukul 07.05. Anggaplah dia sudah sampai di sini nih. Ya, tapi tetap berjalan dengan kecepatan V1 tetap ya. Berarti ini dengan kecepatan V1. Ini pukul 07.05. Kalau begitu udah ada jarak yang ditempuh ini? Ada? Jarak yang ditempuhnya? Sudah ada ya? Sama dengan apa nih? S1. S. Ini S1. berarti V, ya anggaplah S1 nggak apa-apa, ya, tapi bukan S1 nanti. Ini V dikalikan dengan delta T nih.
delta T itu berarti selisih pemberangkatannya ini, ya. Jadi ini berarti yang duluan, ini yang ini ya. A duluan daripada B. Nah, sekarang berikutnya. Ya, berikutnya. Misalnya dia bertemu di sini nih. Ini titik pertemuannya. Bertemu. Sekarang, waktu dari sini ke sini dengan waktu dari sini ke sini sama enggak? Beda. Dari ini ke Karena sini bertemu dengan ini ke berarti sini. sama. Sama kan? Jadi ini kalau ini kita sebut dengan T2, maka ini adalah T2. Ya kan? Sama enggak? Kan kita ketemu. Ya, berarti yang ini adalah T1 nih. T1-nya berarti sama dengan apa? Delta T tambah T2. Ya, delta T ditambah dengan T2. Nah, sekarang ini jaraknya yang di sini adalah S2. Jarak ini ke sini yang S1. S1-nya itu ini, dari sini ke sini nih. Ya, sampai di sini. Ini adalah S1. Maka S1-nya ini sama aja dengan ini. Ini boleh dibilang sama dengan delta S juga nggak apa-apa. Delta S1 gitu. Maka S1 itu sama dengan delta S1-nya ini ditambah dengan ini. Atau S1 ditambah dengan S2 kan tetap sama dengan S tadi kan? S1 ditambah dengan S2 ini kan sama dengan S. Jadi S1-nya ini ya tetap sama aja. V1 dikalikan time T1 ditambah dengan V2 dikalikan dengan T2 ini sama dengan S. Hanya aja untuk T1-nya itu berarti sama dengan ini, ya. T1-nya itu tetap sama dengan ini, delta T ditambah dengan T2. Jadi ini kita masukkan di sini. V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan T2, ini ditambah dengan V2 dikalikan dengan T2, ini sama dengan S. Ini kali masuk. Jadi V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan V1 dikalikan T2, V2 dikalikan dengan T2, ini sama dengan S. Nah, ini kita pindahkan ke sana nih. T2-nya ini kan sama. Jadi boleh dikeluarkan nih. Maka ini tetap V1 ditambah dengan V2. Berarti sama dengan S. Diapain ini? Dengan V1 dikalikan delta T. Dipindahkan. Di sini kan tandanya positif. Kalau pindah ke sini jadi apa? Negatif. Negatif. Oke, berarti ini V1 dikalikan dengan delta T ya. Maka ini T2 bukan V ya, Ibu salah nih. T2 nih. Ya, ini T2. Berarti T2 sama dengan apa? S dikurangi V1 dikalikan delta T, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Ya, apa bedanya dengan yang apa namanya? Dengan yang pertama tadi? Beda di mana? Dengan yang ini? Bedanya apa? Waktu. Beda di mana ini? Ini nih. Ada pembaginya sama enggak? Delta T-nya. Ya, karena Beda. ada delta T-nya. Jadi jangan bingung ya yang seperti ini. Sama aja nanti kalau misalnya yang B-nya duluan ya. Kalau B-nya duluan sama cara carinya seperti itu. Jadi analog aja misalnya gini ya. Jadi ini si A dari sini, kemudian si B dari ini di sini. Misalnya di sini berangkat pukul ini 08.05, kemudian ini pukul 08.07. Berarti siapa yang duluan? B duluan. Ini duluan delta T ya. Duluan delta T. Jarak pisahnya ini tetap S gitu ya. Jadi cara nuruninnya sama ya. Jarak pisahnya tetap S. Kemudian waktu pukul 07.07 kan sudah ada di mana? Sudah ada di sini kan, si B-nya kan? Ini si B-nya kan udah sampai di sini nih. Waktu pukul apa? Pukul 08.07 kan? Ya, jadi di sini adalah kalau ini adalah V2 ya, V2, yang ini adalah V1. Ya, berarti di sini nanti T2-nya misalnya dia bertemu di sini ya. Misalnya bertemu di sini, jadi yang ini ke sini ya.
ini ke sini. Yang ini berarti adalah T1, kemudian S1, kemudian di sini adalah T2, di sini adalah S2. T2-nya ini ke sini kan delta T nih. Delta T nih, ya. Dari sini ke sini, selang waktunya delta T. Berarti T2 untuk yang ini ke sini waktunya kan sama aja dengan T1 kan? T1. Jadi T2-nya di sini nanti sama dengan delta T ditambah dengan T1. Nah, cara sama dengan cara yang yang sebelumnya, maka untuk di sini kita cari T1. T1 berarti sama dengan apa? S dikurangi dengan V2 dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan apa? V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masuk di contoh soalnya seperti apa gitu ya. Ya, seperti itu. Ada yang mau screenshot enggak? Bu Guru, Ya. kenapa ada 08.07 di tengah-tengah? Mana? Yang itu tadi. Lah ya. Oh, sorry, 805 ini bukan 07. Sorry. 05 nih ya. 805. Oh, betul lah 807. Si B-nya kan udah jalan ke sini. Bukan dari sini lagi kan? B udah ada di sini nih, waktu 807 kan dia sudah bergerak. Bergerak 2 menit kan? Delta T-nya di sini kan sama dengan 2 menit nih. Jadi udah bergeser di sini. Makanya T2-nya itu sama dengan delta T ditambah dengan T1. Seperti itu. Saya tidak mengerti, Bu. Saya mau tanya, Bu. Hah? Saya tidak mengerti, Bu. Kasih dulu yang lain. Ya, oke. Gini. Kan persis sama dengan yang pertama tadi loh, ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya di sini si Andi nih ya. Andi, bentar. Ini berangkat pukul 07.05. Kemudian si siapa ini? Budi ini ya, si Budi. Ini berangkat pukul 07.00. Nah, jarak pisahnya mereka itu adalah misalnya sama dengan 10 meter gitu, 10 kilometer gitu ya, 10 kilometer. Lalu Andi ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian ini bergerak dengan kecepatan misalnya 5 meter per sekon. Nah, pertanyaannya di mana si Andi dengan si Budi ini berpapasan? Nah, waktu Andinya berangkat, Budinya masih ada di tempat enggak? Tidak kan? Tidak. Si Budi kan udah sampai, misalnya sudah sampai di sini. Ini waktu pukul 07.05. Berarti si Budi ini kan sudah bergerak selama berapa? 5 menit kan? 5 menit. Ya. Kemudian misalnya dia berpapasan di sini. Ini titik bertemunya. Ya, titik bertemunya. Jadi di sini berarti adalah kalau ini kita sebut dengan V1, yang ini kita sebut V2, maka ini adalah T1. Di sini berarti adalah T2, dari sini ke sini, titik pertemuan. Nah, ini ke sini kan sama aja dengan T1. Karena ini 0705, ini juga 0705, berarti ini T1. Lalu ini ada delta T, maka T2-nya di sini berarti sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Seperti itu. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi nanti ya tetap penurunannya tetap seperti tadi. Yang ini S1 ditambah S2 sama dengan S. Jadi ini adalah V1 kali T1 ditambah V2 kali T1 ditambah dengan delta T, ini sama dengan S. Ini kalau kamu keluarkan, kemudian nanti disatukan yang ada T1-nya, maka T1-nya nanti sama dengan S, dikurangi dengan V2 dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Oke? Bisa? Bertanya. Ya, sekarang Ibu akan 1 poin lagi untuk yang kejar-kejaran nih. Ya. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, yang berkejar-kejaran ya, misalnya berkejar-kejaran. Jadi ini ada mobil satu bergerak dengan kecepatan V1 nih. Ini bergerak dengan kecepatan V1, kemudian mobil yang kedua mengejar mobil yang pertama. Ini mobil kedua.
dia bergerak dengan kecepatan V2, ya. Ya, ini bergerak dengan kecepatan V2. Tetapi dia itu udah bergerak duluan nih, dia berangkat pukul 07.00. Kemudian ini baru sadar kalau ini melanggar lalu lintas gitu. Jadi 2 menit berikutnya baru dia bergerak. 07.02. Nah, pada saat sudah 07.02 ya, ini udah bergerak belum? Posisinya udah berubah belum? Dapat. Mobil biru. Mobil biru. Udah. Udah. Udah kan? Iya. Berarti ini udah sampai sini kan? Misalnya ya. Ini pada saat pukul apa? Pukul 07.02. Misalnya terkejar nih, ya. Karena ini bergerak dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon, terus yang ini bergerak untuk ngejar, itu syaratnya apa? Kecepatannya sama atau lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Harus lebih besar. Ini misalnya bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon tuh. Misalnya mereka bertemu di sini, dikejar. Salah, kenapa warnanya ini ya? Oke, yang biru. Ya, ini dia sudah sampai di sini. Jadi ini sudah terkejar nih. Si merah juga sampai nih. Si merah juga sampai di sini. Terkejar berarti. Ya, seperti ini posisinya ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini ke sini waktunya. Kemudian berikutnya lagi ini ke sini ya. Lalu ini ke sini. Ya, sekarang waktu dari ini ke sini, ini apa? Delta T kan? Waktu dari sini ke sini, itu berarti apa? T2 kan? T2. Ya, dari 07.02 sampai di sini, ini kan juga T2 kan? Ya atau ya? Iya. Ya, oke. Kalau begitu, maka T1 berarti sama dengan apa? Delta T ditambah dengan T2. Nah, apa yang sama lagi coba? Dari posisi awal, syaratnya terkejar itu apa? Syaratnya. Ya, terkejar. Itu artinya apa? Jaraknya sama, maka S1 sama dengan S2. S1 itu apa? V1 kali T1. S2 itu apa? V2 dikalikan dengan T2. Nah, kita kasih masuk nih T1-nya. V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan T2 sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Ini kita keluarin nih. Berarti V1 dikalikan dengan delta T ditambah V1 dikalikan T2 sama dengan V2 dikalikan dengan T2. Lalu ini pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan berarti apa? V1 dikalikan dengan delta T ya. V1 kali delta T sama dengan tadi V2 dikalikan dengan T2. Berarti kita kurangi dengan apa? V2 dikali V1 dikalikan dengan T2 kan? Ya atau ya? Pindah toh? Dikalikan T2 ya. Nah, sekarang yang sama apa di sini? T2 kan? T2 boleh keluar enggak? Boleh. Boleh. Maka ini jadi apa? V2 kurangi V1. Kurang V1. Ini masih V1 dikalikan dengan delta T. Jadi di sini T2 berarti sama dengan apa? V1 dikali delta T dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1. Ya, kita udah dapat rumus nih untuk GLB, tetapi masih GLB. Nanti kalau misalnya sudah masuk di GLBB, bisa nanti yang berkejar-kejaran atau yang berpapasan itu digabungkan antara GLB dengan GLBB. Tapi kita pelajari nanti waktu berikutnya, gitu. Ya, jadi ini kejadian yang ini itu kejadian yang kejar-kejaran itu ya. Gimana? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Ini kan kita warna apa rumusnya, Bu? Berarti kalau kita di penerapan soalnya akan kecepatan, berarti besaran vektor, berarti kita perhatikannya tandanya, Bu. Untuk yang ini? Kan, ya.
Nanti itu kasusnya ini kan kasus yang berkejar-kejaran ke sana. Jadi misalnya ini ada seorang ya yang bergerak dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Ini pada saat waktu pukul 07.00. Kemudian ini ada orang lain yang mengejar. Ini 07.02. Gitu ya. Ini bergerak dengan kecepatan tadi 15 meter per sekon kan. Ini adalah V1, di sini adalah V2. Ya. Jadi ini sudah rumusnya itu kita menggunakan rumus gerak. Ini yang GLB, yaitu yang V sama dengan S kali T-nya ini. Jadi ini di sini kita tidak membicarakan lagi tentang kelajuan dengan perpindahan.